Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Keiko Najibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu lantik 72 panitia pemungutan suara tingkat desa kelurahan se-Kota Batu Selasa siang. Para PPS yang dilantik tersebut didominasi oleh wajah baru dan kaum milenial. Ini dia. Bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan perlu saya informasikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu panitia pemungutan suara tingkat desa kelurahan se-Kota Batu Selasa siang turut hadir dalam pelantikan, yakni PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai, Ketua Bawaslu Kota Batu Abdul Rahman, jajaran OPD, TNI dan Polri serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini KPU Kota Batu melantik sebanyak 72 orang anggota PPS. Mereka akan bertugas di 24 desa dan kelurahan se-Kota Batu, di mana pada masing-masing desa kelurahan terdapat 3 orang anggota PPS. Namun ada yang beda dalam pelantikan kali ini, di mana lebih dari 90% para anggota PPS didominasi oleh wajah baru dan kaum milenial. Selain itu, tingkat keterwakilan perempuan juga terdapat peningkatan, yakni sekitar 40%, meski terdapat wajah baru dan kaum milenial. KPU Kota Batu tetap optimis nantinya para anggota PPS yang telah dilantik mampu menjalankan tugasnya. Yang besar itu orang baru. Karena apa? Kalau di satu desa misalnya dari kebutuhan 3 itu, yang 2 insya Allah. Kecuali ada desa-desa tertentu yang mungkin tidak bisa kami geser ya, karena pertimbangan teknis begitu. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 72 orang dari 24 desa dan kelurahan. Yang dilantik ini 72 orang. PPS Pendem. Ya, PPS Pendem juga sudah kita penuhi karena kemarin yang daftar cuma 2 yang hadir ya dari tes. Yang untuk pemenuhannya kita bekerja sama dengan lembaga profesional yaitu KIPP. KIPP sudah merekomendasikan kita laksanakan seleksi administrasi dan juga wawancara. Sebagai informasi, usai pelantikan PPS ini, tahapan selanjutnya adalah perekrutan Badan ADHOC, panitia pendaftaran pemilih di tingkat desa kelurahan pada 26 hingga 31 Januari 2023. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, tidak terima nama organisasinya diklaim ikut menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa di Jakarta pada 27 Desember lalu. Puluhan perangkat desa dari Kota Batu yang tergabung organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI bertolak ke Jakarta. Ini dia liputannya. Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kota Batu bertolak menuju Jakarta. Rencana kedatangan perangkat desa dari Kota Batu di Jakarta untuk melakukan silaturahmi nasional bersama perangkat dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun tujuan utama diadakannya kegiatan Silatnas PPDI Jilid 3 ini untuk meminta kejelasan status perangkat desa di tingkat nasional terkait adanya surat dari DPP Abdesi nomor 094/B/DPP Abdesi _10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang poin 4 yaitu masa jabatan perangkat desa sama dengan jabatan kepala desa. Akhirnya pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan sehingga bagi PPDI merasa sangat perlu untuk melakukan kegiatan Silatnas PPDI Jilid 3. Sekretaris PPDI Kota Batu menjelaskan, kami ke Jakarta bukan melakukan aksi, namun kami akan silaturahmi secara nasional untuk membahas pernyataan yang dilontarkan pada saat demo kepala desa beberapa pekan lalu. Padahal dalam kenyataan PPDI itu menolak pernyataan tuntutan tersebut. PPDI menyatakan tidak menuntut masa jabatan yang sama seperti kepala desa. PPDI ke Jakarta, silaturahmi nasional yang ketiga. Tuntutan apa aja, Bu? Kita tidak ada tuntutan, Pak. Jadi Kota Batu karena sudah sangat bagus, untuk kesejahteraan juga bagus, perhatian semuanya bagus. Kami hanya mengikuti saja untuk solidaritas dan partisipasi. Karena kita secara struktur itu memang harus mengikuti organisasi, maka kita harus hadir. Rencana puluhan perangkat desa yang tergabung dalam PPDI bertolak ke Jakarta sebagai simpatisan sebagai anggota PPDI. Karena perangkat desa dari Kota Batu mengenai segala kebijakan perangkat desa Kota Batu merasa sudah selesai. Dari Kota Batu, Yamian ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini pemirsa. Jangan kemana-mana. Kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, pimpinan bersama dengan seluruh anggota DPRD Kota Batu melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan penjabat Wali Kota Batu. Yang kami penjabat Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, bersama dengan Wakil 1 dan 2 DPRD Kota Batu, Nurrohman dan Heli Suyanto ini juga dihadiri langsung oleh penjabat Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai. Dalam rapat koordinasi tersebut, selain penyampaian serta perkenalan penjabat Wali Kota Batu dengan seluruh anggota DPRD Kota Batu, juga disampaikan masukan-masukan dari anggota Dewan kepada penjabat Wali Kota Batu terkait dengan perkembangan dan pembangunan Kota Batu. Aris Agung Paiwai menjelaskan bahwa masukan-masukan tersebut akan diterima dan disatukan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dikoordinasikan dengan OPD serta sekretaris daerah. Apa saja yang menjadi catatan-catatan nanti akan dibahas masukan-masukan dari anggota DPRD Kota Batu. Tentunya masukan dan saran dari anggota DPRD sendiri merupakan masukan dan suara dari rakyat, sehingga perlu secepatnya ada aksi dan tindak lanjut terhadap hal tersebut. Ya, jadi tadi banyak masukan dari teman-teman anggota DPRD. Tentunya kita simpulkan dulu semua, kita satukan dulu semua, karena saya perlu berkoordinasi dengan OPD saya, Pak Sekda saya, apa saja tadi yang sudah menjadi catatan. Nanti kita coba untuk membahas berbagai masukan dari teman-teman DPRD. Tentunya ini kan masukan dari teman-teman DPRD kan adalah juga masukan dari masyarakat. Jadi kita perlu segera melakukan aksi cepat, nanti Pak Sekda dan para OPD. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari hasil audiensi gabungan Komisi A dan C DPRD Kota Batu terkait dengan percepatan sertifikasi wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Komisi C akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan Komisi C akan menanyakan kembali kepada BWI Kota Batu sejauh mana serta berapa jumlah tanah wakaf yang telah masuk dan belum terverifikasi. Pada prosesnya apakah sudah diserahkan kepada pihak BPN dan juga berapa anggaran yang dibutuhkan. Hal inilah yang ingin diketahui secara pasti oleh Komisi C DPRD Kota Batu. Selain itu, BWI sendiri di tahun ini akan mendapat hibah, di mana dengan hibah tersebut dapat dimanfaatkan untuk percepatan proses sertifikasi wakaf di Kota Batu. Didik Mahmud berharap nantinya orang yang telah memberikan wakaf tidak lagi dibebani dengan biaya-biaya lainnya, melainkan dibantu proses hibahnya, anggaran, dan biayanya, agar tidak dibebankan sehingga dapat mempercepat proses sertifikasi. Kita akan memantau, meminta klarifikasi dari BWI. Kira-kira nanti mungkin kita bulan-bulan 4 atau 5 ya, menanyakan berapa yang sudah masuk. Terus kemudian apakah sudah dikirim ke BPN. Nah, kemudian butuh anggaran berapa. Ketika itu saya kira tahun ini kan juga dapat hibah, itu bisa dimanfaatkan gitu, untuk mempercepat proses itu. Sehingga orang di kampung, di desa yang sudah wakaf itu jangan sampai dibebani lagi anggarannya. Dibantu prosesnya, anggarannya tidak dibebani, ya mempercepat itu. Gitu ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM menggelar Rakor Widya Iswara tahun 2023 bertemakan arah dan kebijakan pembinaan jabatan fungsional Widya Iswara tahun 2023 di Royal Orchid Garden Hotel yang akan digelar selama 2 hari pada tanggal 24 sampai 25 Januari 2023. Hadir sebagai narasumber Dea Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, dan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional B, Ervi Mutmainah.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM menggelar rakor Widya Iswara tahun 2023 bertemakan arah dan kebijakan pemilihan jabatan fungsional Widya Iswara tahun 2023 di Royal Orchid Garden Hotel yang akan digelar selama 2 hari pada tanggal 24 hingga 25 Januari 2023. Hadir sebagai narasumber Dea Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dr. Muhammad Taufik dan Kepala Pusat Pemilihan Jabatan Fungsional B RV Mutmainah. Widya Iswara memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kapabilitas ASN di pemerintahan. Di tahun 2023 ini, Widya Iswara ada beberapa tantangan utama yang harus dilalui. Di antaranya meningkatkan skill dan update skill ASN, salah satunya melalui program Corporate University. Corporate University memiliki peran pendampingan pembelajaran oleh Widya Iswara bagi ASN, meningkatkan ketangkasan ASN, peningkatan pengetahuan dan kompetensi agar terjadi reformasi birokrasi, juga pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada RB. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang juga menjabat sebagai Kepala BPSDM Jatim membuka acara dengan menyampaikan bahwa BPSDM Jatim berkomitmen agar tenaga Widya Iswara berwawasan luas dan terus mengembangkan kompetensinya. Hari ini kita sampai dengan besok melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Widya Iswara Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kegiatan ini adalah mengumpulkan para Widya Iswara kita. Itu Widya Iswara adalah pengajar di lingkungan pemerintahan atau ASN. Nah, kami kumpulkan di tempat ini di Kota Batu tentunya untuk melakukan evaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Jawa Timur yang melibatkan Widya Iswara. Tentunya berbagai materi, kurikulum, dan juga pengembangan kompetensi yang diharapkan oleh para Widya Iswara kita agar pada saatnya nanti di tahun 2003 mereka dapat memberikan materi yang sudah terupdate dengan baik, di mana kita tahu bahwa di tahun 2003 dunia digitalisasi terus berkembang, maka mereka harus menyesuaikan dengan dunia digitalisasi itu. Hari ini kita sudah dapat materi dari Kepala LAN langsung memberikan pengarahan umum, terus ada Deputi Pengembangan Kompetensi ASN oleh Pak Muhammad Taufik DA dan juga Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional. Nah, maka dari itu hari ini dengan besok kita berharap bahwa makin memperkaya ilmu pengetahuan dan juga materi-materi yang nanti akan menguatkan di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi bagi para ASN kita di Jawa Timur. Kemudian masalah perekonomian adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren pembangunan teknologi yang pesat bisa dimanfaatkan untuk bekerja dan mengembangkan potensi, serta memahami geopolitik yang berdampak kepada banyak hal baik sektor publik dan juga private. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda iklan yang satu ini. Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan.
Perlindungan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Bikin Cincin merupakan brand pengrajin aksesoris perhiasan berbahan perak, emas, tembaga, dan batu permata yang memulai usahanya sejak 2022 lalu di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2, nomor A2, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berbagai produk perhiasan pernak-pernik cantik dikerjakan di tempat ini, dan seperti apa saja proses dan produknya, berikut liputannya untuk Anda. Kerajinan kriya logam berbahan perak atau emas dan tembaga merupakan souvenir berharga yang memiliki nilai jual tinggi dibanding souvenir lainnya dan banyak digemari kaum hawa serta kalangan menengah ke atas. Di Kota Malang kini ada pengrajin perak yang tak kalah dengan pengrajin kriya logam yang umumnya kita tahu hanya di Yogyakarta dan Pulau Kalimantan. Hal ini dibuktikan oleh Faisal yang memulai usahanya sejak tahun 2022 di galeri kecil yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2, nomor A2, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Di tempatnya yang sangat kecil tidak menjadi halangan bagi Faisal yang memberi nama tempatnya dengan brand Bikin Cincin untuk berkarya dan memproduksi perhiasan perak, emas, dan permata sebagai cincin serta aksesoris lainnya. Selain sebagai workshop, tempat ini juga memajang hasil produksi di dalam sebuah etalase berukuran sedang yang dipenuhi dengan beragam hiasan yang banyak disukai kaum hawa. Hampir semua perhiasan tersebut memiliki beragam model berbahan perak mulai dari cincin, bros, gelang, liontin, serta kalung dan aksesoris lainnya. Ada pula beberapa customer yang sengaja membawa batu permata sendiri ke tempat ini guna memesan cincin sesuai dengan ukuran dan desainnya serta memesan kalung beserta aksesoris lainnya. Tidak hanya perak dan emas saja yang dikerjakan di tempat ini, namun juga bisa memesan bahan lain seperti kuningan, tembaga, platinium, dan masih banyak lagi. Di tempat ini memiliki produk andalan yakni pelapisan tembaga, emas, perak, dan produk non-logam. Untuk proses pengerjaannya menggunakan cara manual dengan alat tradisional dengan sistem peleburan dan pengecoran dari bahan logam lempengan. Dalam pengerjaannya, ia mampu memproduksi sejumlah 10 hingga 15 produk dengan sistem cetak berbeda saat mengerjakan pesanan khusus yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama. Di setiap produknya di tempat ini dihargai mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah dan tergantung dari desain serta bahan yang dikerjakan jika menyesuaikan budget pemesan. Untuk pemasarannya, ia memanfaatkan media sosial yang dimilikinya saat ini. Berdiri tahun 2022, dahulu kita sudah pernah berdiri bernama Silver 999, namun karena perjalanan bisnis pasang surut, akhirnya Silver 99 berganti nama dengan Bikin Cincin. Nah,
bikin cincin ini kami memproduksi berbagai macam perhiasan, tidak hanya cincin. Meskipun namanya hanya bikin cincin, kami juga memproduksi kalung, liontin, gelang, dan aksesoris-aksesoris lainnya, baik berbahan tembaga, kuningan, perak, emas, palladium dan palladium, seperti itu. Tidak hanya memproduksi cincin saja, namun juga produk-produk lainnya. Nah, untuk dibikin cincin ini kami juga ada yang spesial, yaitu adalah membuat produk-produk non logam dilapis dengan benda logam, baik dilapis emas, perak maupun lapis tembaga. Produk-produknya nanti bisa dilihat di di foto-foto kami. Sementara untuk pemesanan cincin batu permata, ia menghargai dari 175.000 hingga 650.000 yang berbahan perak, serta tergantung ukuran jari dan juga bahan pemakainya. Saat ini ia juga memproduksi di rumahnya sebagai tempat produksi di Jalan Ikan Paus, selain di galeri kecilnya. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Bagi Anda pecinta barang antik, kini tak perlu bingung untuk menambah koleksi Anda. Karena di Malang, Jawa Timur, terdapat Galeri Bango yang menjadi surganya barang antik bernilai tinggi. Di sini Anda akan mendapatkan barang antik pilihan, mulai dari zaman kerajaan, kolonial, hingga saat ini. Dan berikut pemirsa, liputan selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Bertempat di kawasan Insinyur Rais nomor 14 Tanjung Rejo, Kota Malang, Jawa Timur, ada Galeri Bango yang menjual beragam barang antik jadul yang memiliki nilai historis tinggi. Mulai dari aksesoris zaman kerajaan, koleksi telepon, hingga radio jadul dan gramafon juga ada. Terlengkap karena di sini juga terdapat gramafon Polydor buatan Inggris di tahun 1937. Tidak hanya berkualitas, namun seluruh koleksinya masih terawat dan berfungsi dengan baik. Pemilik Galeri Bango adalah kolektor barang antik bernama Muhammad Khalil. Pria nyentrik berjiwa seni tinggi. Hampir setiap minggu selalu ada barang antik yang servis atau laku terjual dari galerinya. Peminatnya hampir dari seluruh dunia. Umumnya kolektor yang gemar mengumpulkan barang-barang antik untuk koleksi. Awalnya bermula dari peninggalan dari orang tua, beberapa radio dulu. Terus sejak saya kuliah tahun 1991 itu mulai sudah mengumpulkan barang-barang sambil belajar sambil kuliah. Terus kemudian tahun 2001 mulai terkumpul banyak. Masih dulu tempatkan di gudang. Kemudian tahun 2004 sudah mulai banyak pesanan dan penuh dulu barang-barang yang langka-langka, tapi kemudian kan barangnya sudah diambil-ambil oleh teman-teman kolektor. Tadi ya jenis-jenisnya macam-macam dulu, dari mulai awal fonograf, tapi intinya spesialisnya di sini radio dan gramafon. Itu ada keluaran dari produknya dari Jerman tahun 51, ini dari Belanda tahun 47, yang ini gramafon. Kemarin gramafon yang HMV Isma Surveyor itu keluaran tahun 1930, tapi sudah diambil oleh teman. Radio tabung keluaran tahun 1945 hingga 1964. Selain itu juga ada radio transistor era tahun 70, diantaranya radio Seagrave keluaran Jerman, Philips Smart in Holland, Gending, Telefunken, Benche, RS, Galindra, radio Tengkorak, dan lain-lain. Bagi Anda yang hobi barang antik, Galeri Bango adalah pilihan tepat untuk menambah koleksi barang antik Anda. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 26 Januari 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.